PPT-nya mana? Langsung ya. Ngelem kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok berapa? Kelompok berapa kita nih? Ini tidak ada nama kelompoknya, langsung ya. Di sini kami ingin mempresentasikan kelompok materi 4. tentang tidak usah pakai kelompok Amdaham. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang uji hipotesis. Di sini kita akan mengetahui pengertian hipotesis terlebih dahulu. Hipotesis atau ada pula yang menyebutnya dengan istilah hipotesa dapat diartikan secara sederhana sebagai dugaan sementara. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, hypo yang berarti di bawah dan tesis yang berarti pendirian. Pendapat yang ditegakkan kepastian. Jika dimaknai secara bebas, maka hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih diragukan. Untuk bisa memastikan kebenaran dari pendapat tersebut, maka suatu hipotesis harus diuji atau dibuktikan kebenarannya. Lanjut. Dalam penelitian, ada dua jenis hipotesis yang seringkali harus dibuat oleh peneliti, yakni hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Pengujian hipotesis penelitian merujuk pada menguji apakah hipotesis tersebut betul-betul terjadi pada sampel yang diteliti atau tidak. Jika apa yang ada dalam hipotesis benar-benar terjadi, maka hipotesis penelitian terbukti, begitupun sebaliknya. Nah, selanjutnya pengujian hipotesis statistik berarti menguji apakah hipotesis penelitian yang telah terbukti atau tidak terbukti berdasarkan data sampel tersebut dapat diberlakukan pada populasi atau tidak. Nah, di sini kita akan membahas seputar hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya. Hipotesis statistik dapat berbentuk suatu variabel seperti binomial, Poisson, dan normal atau nilai dari suatu parameter, seperti rata-rata, varian, simpangan baku, dan proporsi. Hipotesis statistik harus diuji, karena itu harus berbentuk kuantitas untuk dapat diterima atau ditolak. Hipotesis statistik akan diterima jika hasil pengujian membenarkan pernyataannya dan akan ditolak jika terjadi penyangkalan dari pernyataannya. Lanjut. Nah, di sini ada pengujian hipotesis statistik. Lanjut. Renita. Baiklah, melanjutkan pemaparan dari Lia, yaitu selanjutnya pengujian hipotesis statistik. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis itu. Dalam pengujian hipotesis, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian. Artinya, keputusan bisa benar atau salah, sehingga menimbulkan resiko. Besar kecilnya resiko dinyatakan dalam bentuk probabilitas. Pengujian hipotesis merupakan bagian terpenting dari statistik inferensi atau statistik induktif. Karena berdasarkan pengujian tersebut, pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan sebagai dasar penelitian lebih lanjut dapat terselesaikan. Next. Pengujian satu arah dan dua arah. Long-tailed and two-tailed sangat terkait dengan hipotesis atau kesimpulan sementara dalam sebuah penelitian.
Jika arah hipotesis sudah diketahui, maka akan lebih tepat jika kalian menggunakan one-tailed. Namun, jika arah hipotesis belum diketahui, maka kalian bisa menggunakan two-tailed. Arah hipotesis diketahui dengan cara melihat penelitian terlebih dahulu yang relevan dengan penelitian kita. Apakah sudah terdapat arah hipotesis atau belum? Dilanjutkan mungkin oleh Sakti. Selanjutnya ada one toilet atau satu toilet diartikan sebagai pengujian satu arah. One toilet digunakan untuk hipotesis yang sudah jelas arahnya, positif atau negatif. Contoh, hipotesisnya terdapat hubungan yang positif antara variabel X dengan variabel Y. Maka penelitian ini menggunakan one toilet karena arah hipotesisnya sudah diketahui sebelumnya, yakni arah positif. Atau dengan kata lain, tujuan dari penelitian ini tidak hanya untuk mengetahui ada atau tidak hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Namun lebih jauh dari itu, yakni untuk membuktikan apakah hubungan antara variabel X dengan Y adalah positif. Selanjutnya ada two toilet. Two toilet adalah dua toilet diartikan sebagai pengujian dua arah. Two toilet digunakan untuk hipotesis yang belum jelas arahnya, apakah positif atau negatif. Contoh hipotesisnya terdapat hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Maka penelitian ini menggunakan two toilet karena arah hipotesis belum diketahui. Atau dengan kata lain, tujuan dari penelitian ini hanya untuk mengetahui ada atau tidak hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Contoh penggunaan one toilet dalam uji korelasi. Selanjutnya, pengujian nilai tengah. Pengujian nilai tengah merupakan suatu usaha atau tindakan yang dilakukan agar dapat mengambil kesimpulan atau keputusan secara tepat terhadap hipotesis yang akan diuji dan hipotesis alternatifnya. Prosedur dasar untuk melakukan pengujian nilai tengah adalah sebagai berikut. 1. Menentukan HO dan HO1. Menentukan H0 kan nih atau HO? Apaskah? Apaskah tadi? 0. Oh, H0 dan H1. Menentukan statistik uji Z atau T. Menentukan arah pengujian 1 atau 2. Menentukan taraf nyata pengujian A atau A/2. Menentukan nilai titik kritis atau daerah penerimaan penolakan H0. Mencari nilai statistik hitung. Menentukan kesimpulan terima tolak H0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lastri. Selanjutnya ada pengujian nilai tengah berskala besar N menggunakan contoh besar dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, merumuskan hipotesis yang diuji H0 dan hipotesis alternatifnya H1. Yang kedua, menentukan level of significance yang dianggap dapat diterima, biasanya sudah ditentukan dalam soal. Yang ketiga, mencari nilai kritis Z berdasarkan level of significance dan menamai nilai Z tersebut Z. Hal ini dilakukan dengan mencari nilai Z, yaitu nilai Z yang luas, wilayah di sebelah kirinya sebesar 1, dikurang ini apa namanya? Per 2, jika menggunakan tabel normal searah, maka dapat langsung dicari daerah seluas 1 dikurang per 2 dengan mudah. Namun hal ini akan sedikit lebih sulit jika menggunakan tabel nomor normal 2 arah secara matematis. Probabilitas dari nilai Z dapat dicari dengan rumus 0,2 kurang per 2. Kemudian yang keempat, menghitung nilai Z dari sampel dengan memakai rumus.
Selanjutnya, Pasca. Kemudian ada pengujian nilai tengah berskala. Pengujian nilai tengah yang menggunakan sampel berukuran kecil dapat dilakukan dengan memakai sebaran T sebagai pengganti sebaran normal. Langkah pengujian nilai tengah dengan sampel berukuran kecil pada dasarnya sama dengan langkah pengujian nilai tengah dengan sampel berukuran besar. Namun nilai kritik T ditentukan berdasarkan level of significance dan derajat kebebasan pada sebaran T. Setelah nilai kritik T ditentukan, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai T dari sampel yang diuji. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pasca. Selanjutnya adalah pengujian ragam. Analisis varian, ada analisis variance dan ANOVA. Salah satu adalah suatu metode analisis statistika yang termasuk kecabang ke dalam cabang statistika inferensi. Dalam literatur Indonesia, metode ini dikenal dengan nama lain yaitu seperti analisis ragam, sidik ragam, analisis variansi. Ia merupakan pengembangan dari masalah Baron-Pitzer sehingga uji F juga dipakai dalam pengambilan keputusan. Analisis varian pertama kali dikenal oleh Sir Watt Pitzer, Bapak Statistika modern. Dalam praktik analisis varian dapat merupakan uji hipotesis, lebih sering dipakai maupun pendugaan estimasi khususnya dalam bidang genetika terapan. Uji hipotesis dan ANOVA digunakan setidaknya karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, mempermudah analisa atas beberapa kelompok sampel yang berada dengan risiko kesalahan terkecil. Selanjutnya yang kedua adalah mengetahui signifikan perbedaan rata-rata X antara kelompok sampel yang satu dengan yang lain. Bisa jadi meskipun secara numerik bedanya besar, namun berdasarkan analisis ANOVA, perbedaan tersebut tidak signifikan sehingga perbedaan X bisa diabaikan. Sebaliknya jika numeris signifikan bedanya kecil, namun berdasarkan analisa ANOVA tersebut signifikan, sehingga minimal ada satu X yang berbeda dan perbedaan X antara kelompok sampel tidak boleh diabaikan. Selanjutnya yang ketiga ada analisis varian, relatif mudah dimodifikasi dan dapat dikembangkan untuk berbagai bentuk percobaan yang rumit. Selain itu, analisis ini juga masih memiliki keterkaitan dengan analisis regresi, akibatnya penggunaan sangat luas di berbagai bidang, dan mulai dari eksperimen laboratorium hingga eksperimen peternakan, psikologi, dan kemasyarakatan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis. Di sini kita buka SPSS. Di sini untuk nama kita buat dua variabel yaitu X dan Y. Yang pertama itu X, dan yang kedua itu Y. Selanjutnya untuk labelnya, di sini karena kita menggunakan variabel X dan Y, jadi untuk sebelumnya saya akan jelaskan sedikit di sini dulu. Hipotesis berasal dari dua kata yaitu hypo, belum tentu benar, dan tesis, kesimpulan, merupakan jawaban sementara atas penelitian. Oke, di sini untuk judul penelitian akan diambil pengaruh penggunaan gadget terhadap prestasi belajar siswa pada pembelajaran kelas IPA. Pembelajaran IPA kelas 5 SD. Berarti di sini adalah penggunaan gadget untuk variabel X-nya. Dan untuk variabel Y-nya adalah prestasi belajar. Langsung kita ke data view.
Di sini ada data hasil dari angket. Kita copy semuanya. Kita Ctrl C. Lalu kita masukkan ke SPSS. Setelah berada di SPSS, ada variabel X dan Y. Kita masuk ke analyze, ke regression, ke linear. Oke, di sini ada data dependent dan independent. Untuk prestasi belajar kita masukkan ke data dependent dan penggunaan gadget kita masukkan ke data independent. Selanjutnya tekan OK. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini ada model summary, ada ANOVA dan koefisien. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan sedikit lagi untuk pengujian data uji T dan uji F. Oke, sebelumnya uji F adalah uji yang mengukur besarnya perbedaan varians antara kedua atau beberapa kelompok, sedangkan uji T adalah uji yang mengukur perbedaan dua atau beberapa mean. Di sini untuk sudah saya copy dari SPSS yang ada di sini tadi. Nah, ini untuk koefisien itu mengukur data T. Uji T kita lihat dari nilai SIG. Jika nilai SIG lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh dalam penggunaan JJ terhadap prestasi belajar. Dan jika SIG lebih dari 0,05 maka tidak terdapat pengaruh. Oke, di sini ada nilai SIG di ujung. Ada 0,809. Jadi karena kita lihat di sini ada nilainya adalah 0,809, berarti nilainya itu lebih besar daripada 0,005. 0,05 berarti artinya tidak terdapat pengaruh dalam uji T dalam pengambilan keputusannya. Selanjutnya ada uji F. Dan uji F tidak jauh berbeda dengan uji T. Jika SIG kurang dari 0,05 maka tidak terdapat pengaruh, dan jika SIG lebih dari 0,05 maka tidak terdapat pengaruh. Di sini nilainya sama dengan seperti uji T, yaitu 0,089, berarti tidak terdapat pengaruh. Untuk sebelumnya ada, karena judul yang diambil adalah pengaruh penggunaan gadget terhadap prestasi belajar siswa pada pembelajaran IPA kelas 5 SD di SDN 4 Sekolah Kapuas. Berarti terdapat dua hipotesis, yaitu hipotesis alternatif yaitu HA, terdapat pengaruh yang signifikan terhadap gadget terhadap prestasi belajar siswa pada pengembangan IPA kelas 5 SD. Dan yang kedua dari hipotesis nihil yaitu H0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari penggunaan penggunaan gadget terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 SD. Dan ini juga kan ada nilai tabel. Di sini nih kalau mau melihatnya bisa dicari di Google untuk data tabel. Tapi saya akan menjelaskan nilai SIG ini saja seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
Jika tidak ada, kami cukupkan. Ada nggak? Ini masih ku record kah kada kan? Jadi gini, secara teori itu aku belum paham ya, tapi kalau praktekkan tadi tuh paham. Soalnya penjelasan di teorinya tuh kayak apa ya, ada segala alfa, mikro, lambang-lambangnya itu loh. Nah, itu Nah, itu tuh kurang paham kan. Nah, maksudnya penggunaan, ada tadi tuh rumusnya yang apa? Lambda, alfa per 2 itu ada tuh yang dibacakan oleh Sulastri tadi tuh. Nah, rumus itu tuh. Nah, jadi pertanyaan aku, rumus itu tuh digunakan untuk, coba kalian ini kerjakan ya, cari hipotesis itu dengan rumus yang tadi itu. Bisa nggak? Nah, kalau nggak bisa, biar Bapak aja sih yang jelasin. di luar SPSS kah? Ya, pakai manual lah, manual. Sakit barangnya, pintar. Ya udah, nanti aja tuh Bapak. Amun yang itu terus terang kelompokku dan aku sendiri kada bisa, bukannya kada bisa tapi belum bisa. Belum mempelajari. Terus terang belum terlalu mempelajari untuk yang kayak itu. Tapi amunnya lewat SPSS ya seperti yang ku praktekkan bisa tadi. diusahakan. Oke. Nah, itu tuh Pak, kalau nggak ada yang bertanya nih. Tutup safety. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.